Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami puji nama-Mu, kami sanjung Engkau Yesus, haleluya. Kami naikkan syukur, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib. Terima kasih Yesus, kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Kita jumpa lagi sermon kita pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami datang belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan, biar firman ini memberikan kami kekuatan, kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai kami Tuhan, biar yang mendengar kebenaran ini Tuhan diubahkan, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar kebenaran-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita, memaksimalkan kekuatan firman Allah. Pertama-tama saya mau katakan bahwa hendaklah hidup kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Nah, di dalam kita melakukan firman Tuhan, ada satu pernyataan yang sangat baik saya dapat di satu video, bahwa hidup kita bukan hanya menguasai firman, tetapi firman Tuhan itu juga
yang harus menguasai kita. Jadi kalau kita menguasai kebenaran firman Tuhan, kita baca, kita renungkan, kita praktekkan. Tetapi hendaklah hidup kita juga dikuasai oleh firman. Karena apa? Karena firman Allah itu hidup dan kuat. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini, Ibrani 4 ayat 12 bagian A saja. Demikian bunyinya, sebab firman Allah hidup dan kuat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, perkataan-perkataan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab adalah Allah sendiri, hidup dan kuat. Untuk itu dalam kehidupan kita, dalam menjalani keseharian hidup kita, di dalam pengenalan kita akan firman, di dalam pengenalan kita akan Kristus, kita harus bertumbuh. Nah, di dalam pertumbuhan kita sebagai orang percaya, kita harus dikuasai firman. Firman itu harus menguasai kita. Firman itu yang mengatur hidup kita. Nah, kalau kita mau diatur oleh firman Tuhan, satu-satunya jalan hanya taat, hanya setia. Nah, saudara dikasih Tuhan, kehidupan yang sesungguhnya di alam semesta ini, kehidupan sesungguhnya yang terjadi di dunia ini, itu semua ada di dalam Alkitab. Nah, bagaimana agar kehidupan tersebut ada dalam hidup kita? Bagaimana kehidupan di dalam Alkitab yang diceritakan ribuan tahun lalu ada juga dalam hidup kita sebagai orang percaya di masa kini? Dengan jalan hanya satu, itu baca firman Tuhan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita baca Alkitab, Alkitab itu isinya firman Tuhan yang adalah kuat dan hidup, bukan perkataan-perkataan yang mati. Kita bukan seperti baca koran, bukan seperti baca berita, tetapi firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berbicara, yang menyampaikan kebenaran. Kita baca saudara Amsal pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, pasal 3 ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti hikmat, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7, saudara perhatikan ayat 7 ini dalam Amsal pasal 1, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau hidup kita mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita mau dipenuhi oleh firman Tuhan, firman Kristus itu ada dalam hidup kita, dan kita diubahkan dalam kehidupan kita sehari demi mencapai suatu keserupaan dengan Kristus. Nah, kita harus takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Yaitu takut akan Tuhan itu menjauhi dari segala kejahatan yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, firman Tuhan memberikan kecerdasan, arah dan tujuan dalam kehidupan kita. Saudara, ada beberapa poin yang saya ingin bagikan lewat kebenaran ini. Yang pertama, firman Tuhan itu menciptakan suatu kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah itu hanya berbicara. Firman Tuhan itu hanya, Alkitab katakan Allah hanya berbicara. Yang adalah firman Tuhan itu berbicara, langsung terjadi kehidupan. Sudah kita tahu bersama saudara bahwa di Kejadian pasal 1 itu menceritakan seantero penciptaan Allah. Nah, seluruh kehidupan di alam semesta ini semua diciptakan oleh firman Tuhan. Allah hanya berfirman, jadilah, jadilah. Allah menciptakan siang dan malam, Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan ikan-ikan, tumbuh-tumbuhan. Nah, saudara, itu suatu penciptaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena firman Tuhan itu menciptakan kehidupan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sama seperti kita, saudara. Ketika Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Artinya firman itu menciptakan kehidupan. Ketika kita beranak cucu, ketika kita mempunyai keturunan, terjadi satu kehidupan manusia. Nah, itu saudara, firman Tuhan itu adalah kuat dan hidup. Firman Tuhan itu menciptakan kehidupan. Poin yang kedua, firman Tuhan itu mengekspresikan kasih Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita masuk lagi dalam konteks kita kebenaran firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan itu mengekspresikan kasih Tuhan. Ini sudah terbukti saudara, nyata. 2000 tahun yang lalu Allah sudah membuktikan
firman itu mengekspresikan kasih Tuhan. Jadi ekspresi terbesar dalam kehidupan manusia adalah saat firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, manusia dengan segala isinya, Allah hanya berfirman, saudara. Tetapi ketika Allah mau menebus yang dikasihinya, karena kasihnya itu, dia datang, firman itu datang menjelma menjadi manusia. Nah, saudara, tujuannya apa? Dia mati untuk kita karena dia mengasihi kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seseorang yang mengasihi orang yang teraniaya, seseorang yang mengasihi orang yang terpenjara atau ditangkap karena suatu kesalahan yang dia perbuat, tentulah orang yang mengasihi itu akan berusaha bagaimana supaya menebus dengan cara bagaimana supaya orang yang dikasihi itu bisa diselamatkan atau bisa keluar, saudara, dari mungkin dari penjara atau dari sebuah kasus. Tetapi lebih dari itu, saudara, dalam skala besar, Allah dalam kasihnya, dalam cintanya kepada manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak langsung buang, dia tidak langsung daur ulang dalam tanda kutip, tetapi dia datang sebagai manusia. Manusia yang bagaimana? Kita baca, saudara, Filipi 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5-8, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8 berkata begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, perjanjian lama, Alkitab itu perjanjian lama menceritakan ketika Musa berhadapan dengan Allah di puncak gunung, saudara, Musa tidak tahan melihat kemuliaan Allah. Musa tidak tahan melihat kemuliaan Allah, sehingga dia minta sama Allah mundur. Dia tidak tahan. Karena apa? Kemuliaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ketika kemuliaan Allah dihadapkan dengan siapapun, Alkitab berkata kalau manusia ketemu dengan Allah pasti mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sebagai orang yang tidak kenal Kristus, saudara, baca kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita dapat suatu pengertian bahwa firman itu datang sebagai manusia. Dengan kata lain, derajat Allah turun jadi kita level manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dengan kata lain, Allah dalam rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus turun dari sorga menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dengan jalan apa? Meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, mengosongkan dirinya. Saudara, dalam hal mengosongkan dirinya ini adalah satu pergumulan yang sangat berat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus turun ke dunia sebagai manusia, dia tidak bawa statusnya dia sebagai kealahannya, karena untuk menebus manusia yang berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Saudara yang dikasih Tuhan, jika Allah datang sebagai pribadi yang seperti yang saudara ketahui dalam perjanjian lama, tidak ada satu manusia pun yang bisa bertahan hidup berhadapan muka dengan Allah. Pasti kita mati. Nah, jalan satu-satunya Yesus harus tinggalkan kemuliaan itu supaya dia bisa bersama-sama dengan kita dengan cara mati sebagai manusia, bangkit dan naik ke sorga, dan untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan itu mengekspresikan dalam diri Yesus Kristus bahwa Allah dalam rupa manusia mengosongkan dirinya. Jadi saudara, dalam pengertian kita bahwa Yesuslah Allah, sehingga dia berani turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, sehingga manusia bisa memperoleh keselamatan. Poin yang ketiga, firman Tuhan mengubah kehidupan. Jadi perkataan firman Tuhan itu bukan hanya menciptakan, tetapi mengubah. Kalau firman Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, pasti itu akan mengubah kehidupan kita.
Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Poin yang keempat saudara, firman Tuhan itu adalah kunci kerajaan sorga. Alkitab, firman Tuhan itu kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat 19a berkata begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dengan kata lain saudara, orang yang taat pada kebenaran firman Tuhan, taat kepada Kristus, berusaha hidup benar di dalam Tuhan, kepadanya akan diberikan kunci kerajaan sorga. Apa itu? Pertobatan, hidup baru, lahir baru, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita selalu ada kunci kerajaan sorga. Artinya kerajaan sorga itu berbicara tentang sukacita, berbicara tentang damai sejahtera. Hal-hal yang lain, materi kehidupan ini hanya tambahan, hanya bonus. Tetapi yang dimaksud di sini, kunci kerajaan sorga adalah sukacita dan damai sejahtera. Nah saudara yang dikasih Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya belajar firman Tuhan, tetapi kita mau dikuasai dengan firman Tuhan. Dengan cara apa? Kita lahir baru, percaya kepada Kristus, bertobat, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipulihkan, kita diubahkan hidup kita, karakter kita selalu diubahkan. Sehari demi sehari pertobatan kita, sehari demi sehari, tahap demi tahap, sehingga kita bisa mencapai suatu kesempurnaan di dalam Kristus. Nah sebagai penutup saudara, hendaklah firman Tuhan itu menjadi makanan rohani, makanan kita setiap hari. Yang harus kita lakukan adalah menggunakan kunci tersebut, yaitu firman Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini dalam keseharian kita. Dengan berbagai tantangan dunia yang begitu banyak cobaan, kesulitan-kesulitan hidup, kesukaran hidup, Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat penutupnya saudara, Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hanya hati percaya kepada Kristus, kita dibenarkan, kita percaya, dan dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan ini. Hendaklah hidup kita selalu dikuasai oleh firman. Bukan hanya kita yang menguasai firman itu secara tertulis, tetapi firman itu menguasai hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah datang kepada kami, untuk kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga firman itu menguasai kami Tuhan, dan kami hidup dalam kebenaran dan kasih karunia Allah selalu menuntun kami dari hari ke hari untuk semakin hari berkenan kepada Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.